Shalom saudara, hari ini kita masih ada dalam seri menemukan harapan baru. Dalam beberapa episode sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana kita mengambil keputusan untuk bangkit. Kita juga sudah belajar bagaimana kita tidak mempercayai semua pikiran kita belajar untuk mengalahkan pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Dan kita juga sudah belajar melepaskan masa lalu kita untuk berhenti hidup di masa lalu dan mengarahkan pandangan kita ke depan. Hari ini mungkin ada di antara kita yang berkata, aku sudah mencoba melakukan semuanya. Aku sudah bangkit, sudah berdoa, sudah belajar percaya, bahkan sudah belajar melepaskan masa laluku. Tapi kenapa hidupku belum berubah? Mungkin ada doamu yang masih belum dijawab, ada hubungan yang belum dipulihkan, mungkin pekerjaan yang kau doakan belum kunjung datang, atau mungkin penyakitmu masih belum disembuhkan. Dan mungkin hari ini kau merasa sepertinya hidupku belum berubah. Dan hari ini kita masih berada dalam seri menemukan harapan baru. Hari ini saya akan bicara tentang kenapa hidupku belum berubah. Saya berdoa biar hari ini setiap kita bisa dikuatkan, setiap kita bisa terus setia kepada Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan yang kita alami, bahkan mungkin ketika waktu yang kau harapkan berbeda dengan waktunya Tuhan. Cara yang kau harapkan ternyata berbeda dengan cara Tuhan. Biar setiap kita terus dikuatkan untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Mari hari saya mau ajak kita angkat pujian bersama, saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Saudara, hari ini saya akan bicara tentang kenapa hidupku belum berubah. Saya mau ajak kita melihat seorang tokoh di dalam Alkitab, di mana dia harus menunggu, saudara, bukan hanya beberapa bulan, bukan hanya beberapa tahun, tapi 45 tahun lamanya sebelum dia menerima apa yang pernah Tuhan janjikan. Kita akan belajar dari Kaleb, saudara. Dan yang luar biasa dari dia adalah selama dia menunggu, dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bukan bagaimana mempercepat waktu Tuhan, tapi kita akan belajar bagaimana kita tetap setia ketika waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan di dalam Yosua 14 ayatnya yang ke-10 sampai 12, saudara. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini adalah perkataan Kaleb. Ya, saudara. Hari ini saya mau ajak kita melihat beberapa poin yang bisa kita pelajari hari ini, saudara. Untuk bagaimana kita tetap setia menanti janji Tuhan. Ya, setia menunggu waktu Tuhan. Bahkan sekalipun keadaan kita kelihatannya belum berubah. Yang pertama, saudara, jangan ukur kesetiaan Tuhan dari cepat lambatnya perubahan yang kita alami. Seringkali kalau keadaan kita berubah sesuai dengan yang kita inginkan, kita katakan Tuhan setia. Tapi ketika keadaannya belum berubah, mungkin kita meragukan kesetiaan Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak kita bersama belajar untuk jangan mengukur kesetiaan Tuhan dari cepat lambatnya doamu dijawab, dari cepat lambatnya perubahan yang kau alami. Saudara, kalau kita membaca kisah Kaleb, ya saudara ya, ada sebuah hal yang sangat menarik, saudara ya. Bukan hanya keberaniannya, bukan hanya kekuatannya, tapi lamanya dia menunggu, saudara ya. Tadi ayat yang kita baca dikatakan 45 tahun. Kalau kita membayangkan, saudara, 45 tahun melihat keadaan yang sepertinya tidak berubah. 45 tahun lamanya mungkin dia menyimpan janji Tuhan itu di dalam hatinya. Selama 45 tahun dia tetap berjalan meskipun belum melihat penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita yang berada di posisi Kaleb, saudara ya, mungkin kita akan mulai bertanya, Tuhan, apa engkau masih ingat akan janjimu ya? Ya saudara ya, bukankah tanpa kita sadari kita seringkali seperti itu. Kita mulai mengukur kesetiaan Tuhan dari apa yang terlihat. Kalau doa kita dijawab dengan cepat, kita merasa Tuhan sedang bekerja. Kalau keadaan kita mulai berubah, kita merasa Tuhan sedang menyertai kita. Tapi ketika hari berganti, menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, dan hidup kita rasanya masih sama saja, kita jadi mulai bertanya, apakah Tuhan masih mendengar doaku? Kita mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Padahal saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah hanya karena doamu belum dikabulkan, saudara. Ya. Lalu kita melihat Kaleb tidak bertahan karena ia melihat perubahan setiap hari, tapi dia bertahan karena dia mengenal pribadi yang memberikan janji itu kepadanya. Imannya tidak bertumpu pada keadaan, tapi imannya bertumpu kepada pribadi Tuhan yang dia percayai. Hari ini setiap kita diingatkan kembali, saudara, untuk belajar mempercayai pribadi Tuhan. Bahkan ketika kita belum memahami waktunya. Kesetiaan Tuhan tidak diukur dari seberapa cepat hidupmu berubah, tapi dari penyertaannya yang tidak pernah berubah. Yang kedua, saudara, penantian bukanlah waktu yang terbuang. Ya, kalau kita pikirkan
Yang Kaleb alami ya saudara ya, 45 tahun tentu bukan waktu yang singkat, tentu waktu yang sangat panjang. Mungkin ada yang bertanya, bukankah itu jadi seperti waktu yang terbuang ya saudara? Tapi jawabannya adalah tidak. Karena selama 45 tahun itu Tuhan tidak diam. Kaleb berjalan bersama bangsa Israel melewati padang gurun. Kaleb melihat penyertaan Tuhan setiap hari. Dia belajar tetap percaya ketika banyak orang memilih untuk bersungut-sungut. Kaleb tetap setia mengikut Tuhan. Dan tanpa dia sadari saudara, bukan hanya waktu yang berjalan, tapi Kaleb juga sedang dibentuk. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita menganggap musim menunggu sebagai musim yang terbuang sia-sia. Sebagai musim yang kosong saudara. Seolah-olah Tuhan baru bekerja kalau doa kita dijawab. Padahal kan tidak seperti itu ya saudara ya. Padahal bisa jadi justru di musim menunggu itulah Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang paling dalam hidup kita. Yaitu membentuk karakter kita. Mungkin dia sedang membentuk kesabaran kita, sedang menguatkan iman kita, sedang mengajarkan kita untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin Tuhan sedang membentuk karakter yang tidak bisa lahir dalam kehidupan yang selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam hidup yang terasa mudah, saudara. Saya berdoa hari ini biar setiap kita diingatkan kembali, saudara. Bahwa dalam musim menunggu yang hari ini sedang engkau alami, engkau sedang menunggu jawaban doamu, itu bukan waktu yang terbuang. Tidak ada yang sia-sia di tangan Tuhan. Ketika engkau mau menyerahkan hidupmu, mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, tetaplah berjalan sampai waktu Tuhan tiba. Tadi kita sudah membaca ayat bersama ya saudara. Di usia 85 tahun, Kaleb berkata, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Kita bisa melihat bahwa setelah selama puluhan tahun saudara menanti, harapan Kaleb tidak pernah padam. Ya, Kaleb tidak menghabiskan masa penantiannya dengan duduk diam, dengan menyesali nasibnya, dengan hanya menghitung hari, saudara. Tapi dia tetap mengikut Tuhan. Dia tetap melayani, tetap taat, tetap setia, tetap melangkah. Dan ketika waktu Tuhan tiba, dia siap menerima apa yang telah dijanjikan. Seringkali kita berkata, aku akan percaya kalau aku sudah melihat perubahan. Tapi iman yang sejati justru berkata, aku akan tetap percaya sekalipun hari ini aku belum melihat perubahan. Itulah iman yang dimiliki Kaleb. Dia menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita juga sedang menunggu pemulihan, pekerjaan, pasangan hidup, jawaban doa, hubungan yang dipulihkan, menunggu hatimu disembuhkan. Dan kalau hari ini waktu Tuhan belum tiba saudara, jangan berhenti berjalan. Ya saudara, karena saat ini percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan atau yang mampu kita rancangkan. Mari hari ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan. Angkat pujian ini bersama saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mungkin selama ini ada di antara saudara yang berpikir bahwa Tuhan terlambat dalam hidupmu. Tapi bagaimana jika sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat bagimu, saudara? Bagaimana jika selama ini sesungguhnya Tuhan sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada perubahan keadaanmu? Karena keadaan yang berubah bisa membuatmu bersuka cita untuk sementara waktu. Tapi hati yang dibentuk oleh Tuhan akan membuatmu tetap teguh apapun musim yang sedang kau jalani. Kaleb pada akhirnya menerima apa yang Tuhan janjikan. Tapi sebelum menerima itu, dia lebih dulu dibentuk jadi pribadi yang setia. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang mengerjakan hal yang sama dalam hidupmu. Tuhan sedang membentuk karaktermu. Tuhan sedang membentuk hatimu. Tuhan sedang membentuk hidupmu. Untuk pada waktunya nanti engkau siap menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupmu. Hari ini engkau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap setia mengiring Engkau. Aku mau tetap setia, aku mau tetap percaya pada waktumu. Aku mau tetap percaya pada caramu yang selalu baik dalam hidupku, yang selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Aku mau tetap percaya kepada pribadimu yang setia, yang tidak pernah meninggalkan aku. Kalau engkau orangnya hari ini, mereka kau taruh tanganmu di dada, saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada. Tuhan, siapa mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap percaya kepadamu. Aku mau tetap percaya pada waktumu, Tuhan. Aku mau tetap percaya pada caramu. Aku mau tetap percaya pada pribadimu yang setia, yang tidak pernah meninggalkan aku. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap mereka. Kekuatan untuk tetap melangkah, kekuatan untuk tetap percaya, kekuatan untuk tetap setia menanti janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini di musim-musim di mana mereka harus menunggu, Tuhan, biar Kau membentuk hati mereka, membentuk kehidupan mereka, mempersiapkan mereka untuk menerima janji Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dengan renungan firman Tuhan hari ini. Saudara boleh kirimkan renungan ini, boleh share ke orang-orang yang membutuhkan, saudara. Biar setiap kita terus dikuatkan di masa penantian kita akan janji Tuhan. Mungkin hidup kita rasanya masih sama, masih belum ada perubahan. Tapi biar setiap kita diingatkan untuk tetap percaya dan setia kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Saudara yang diberkati dan saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau permohonan doa, saudara juga boleh tuliskan di kolom komentar, saudara. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.